Halo teman-teman, bertemu lagi dengan kami, kelompok 4. Di video ini, kami akan mempresentasikan mengenai teori pendidikan klasik dan modern. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Igede Pratama Jayawardana, dan 3 teman saya, Nimade Ayunda Dwi Chandra Pratnyaswari, Putu Trisna Noviana, dan Ninengah Litya Damayanti. Nah, di sini kita akan membahas teori pendidikan klasik terlebih dahulu. Teori pendidikan klasik berlandaskan pada filsafat klasik yang memandang bahwa pendidikan berfungsi sebagai upaya memelihara, mengawetkan, dan meneruskan warisan budaya. Teori pendidikan ini lebih menekankan peranan isi pendidikan daripada prosesnya. Isi pendidikan atau bahan pengajaran diambil dari sari ilmu pengetahuan yang telah ditemukan dan dikembangkan oleh para ahli di bidangnya, dan disusun secara logis dan sistematis. Misalnya teori fisika, biologi, matematika, bahasa, sejarah, dan sebagainya. Teori-teori ini dilahirkan oleh 4 aliran yang berbeda, yaitu aliran empirisme, aliran navitisme, aliran naturalisme, dan aliran konvergensi. Yang pertama, teori pendidikan empirisme. Aliran empirisme bertolak dari Lockean tradition yang menekankan stimulasi eksternal dalam perkembangan manusia dan menyatakan bahwa perkembangan anak tergantung pada lingkungan, sedangkan pembawaan tidak dipentingkan. Tokoh perintis pandangan ini adalah seorang filsuf Inggris bernama John Locke yang mengembangkan teori tabula rasa, yakni anak lahir kedua bagaikan kertas putih yang bersih. Pandangan-pandangan behavioral ini juga masih bervariasi dalam menentukan faktor apakah yang paling utama dalam proses belajar itu. Sebagai berikut, yang pertama, pandangan yang menekankan peranan pengamatan dan imitasi. Yang kedua, pandangan yang menekankan peranan dari dampak ataupun balikan dari sesuatu perilaku. Dan yang terakhir, pandangan yang menekankan peranan stimulus atau rangsangan terhadap perilaku. Yang kedua, teori pendidikan navitisme. Pada hakikatnya, aliran navitisme bersumber dari Leibnizian tradition yang menekankan pada kemampuan dalam diri seorang anak. Oleh karena itu, faktor lingkungan, termasuk faktor pendidikan, kurang berpengaruh terhadap perkembangan anak. Hasil perkembangan ditentukan oleh pembawaan sejak lahir dan genetik dari kedua orang tua. Istilah navitisme berasal dari kata nati, yang artinya terlahir. Bagi nativisme, lingkungan sekitar tidak ada artinya, sebab lingkungan tidak akan berdaya dalam mempengaruhi perkembangan anak. Terdapat sesuatu aliran navitisme yang berpengaruh luas, yakni dalam diri individu terdapat suatu inti pribadi yang mendorong manusia untuk mewujudkan diri, mendorong manusia untuk menentukan pilihan, dan yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang mempunyai kemauan bebas. Dengan kata lain, pengalaman belajar ditentukan oleh internal frame of referensi yang dimilikinya. Selanjutnya adalah faktor perkembangan manusia dalam teori nativisme. Yang pertama, faktor genetik. Adalah faktor gen dari kedua orang tua yang mendorong adanya suatu bakat yang muncul dari diri manusia. Yang kedua, faktor kemampuan anak. Adalah faktor yang menjadikan seseorang anak mengetahui potensi yang terdapat dalam dirinya. Yang ketiga, faktor pertumbuhan anak. Adalah faktor yang mendorong anak mengetahui bakat dan minatnya di setiap pertumbuhan dan perkembangan secara alami. Berikutnya adalah tujuan teori nativisme. Di dalam teori ini, menurut J. Leibniz, monad di dalam diri manusia terdapat suatu inti pribadi. Sedangkan dalam teori Arthur Schopenhauer, pada tahun 1788 sampai 1860 dinyatakan bahwa perkembangan manusia merupakan pembawaan sejak lahir atau bakat, sehingga dengan teori ini setiap manusia diharapkan
Yang pertama, mampu memunculkan bakat yang dimiliki. Yang kedua, mendorong manusia mewujudkan diri yang berkompetensi. Yang ketiga, mendorong manusia dalam menentukan pilihan. Yang keempat, mendorong manusia untuk mengembangkan potensi diri dalam diri seseorang. Yang kelima, mendorong manusia mengenali bakat minat yang dimiliki. Berlanjut ke teori pendidikan naturalisme. Naturalisme merupakan teori yang menerima nature, alam sebagai keseluruhan realitas. Istilah nature telah dipakai dalam filsafat dengan bermacam-macam arti, mulai dari dunia fisik yang dapat dilihat oleh manusia, sampai kepada sistem total dari fenomena ruang dan waktu. Natural adalah dunia yang diungkapkan kepada kita oleh sains alam. Istilah naturalisme adalah sebaliknya dari istilah supernaturalisme, yang mengandung pandangan dualistik terhadap alam dengan adanya kekuatan yang ada atau wujud di atas atau di luar alam. Terdapat 5 tujuan pendidikan paham naturalisme yang sangat terkenal yang diperkenalkan oleh Herbert Spencer melalui esai-esainya terkenal berjudul Ilmu Pengetahuan Apa yang Paling Berharga. Tujuan-tujuan tersebut diantaranya adalah pemeliharaan diri, mengamankan kebutuhan hidup, meningkatkan anak didik, memelihara hubungan sosial dan politik, menikmati waktu luang. Selain itu, Spencer juga menjelaskan 8 prinsip dalam proses pendidikan beraliran naturalisme. 8 prinsip tersebut adalah: yang pertama, pendidikan harus menyesuaikan diri dengan alam. Yang kedua, proses pendidikan harus menyenangkan bagi anak didik. Yang ketiga, pendidikan harus berdasarkan spontanitas dan aktivitas anak. Yang keempat, memperbanyak ilmu pengetahuan merupakan bagian penting dalam pendidikan. Yang kelima, pendidikan dimaksudkan untuk membantu perkembangan fisik sekaligus otak. Yang keenam, praktik mengajar adalah seni menunda. Yang ketujuh, metode instruksi dalam mendidik menggunakan cara induktif. Yang kedelapan, hukuman dijatuhkan sebagai konsekuensi alam akibat melakukan kesalahan. Kalaupun dilakukan hukuman, hal itu harus dilakukan secara sistematik. Teori berikutnya adalah teori pendidikan konvergensi. Perintis aliran ini adalah William Stern pada tahun 1871 sampai 1939. Seorang ahli pendidikan bangsa Jerman yang berpendapat bahwa seorang anak dilahirkan di dunia sudah disertai pembawaan baik maupun pembawaan buruk. Penganut aliran ini berpendapat bahwa dalam proses perkembangan anak, baik faktor pembawaan maupun faktor lingkungan sama-sama mempunyai peranan penting. Sebagai contoh, akibat kemampuan anak manusia berbahasa dengan kata-kata adalah juga hasil konvergensi. Karena itu, teori William Stern disebut teori konvergensi. Konvergen artinya memusatkan ke satu titik. Jadi, menurut teori konvergensi adalah pendidikan mungkin untuk dilaksanakan. Pendidikan diartikan sebagai pertolongan yang diberikan lingkungan kepada anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah berkembangnya potensi yang kurang baik. Berikutnya, yang membatasi hasil pendidikan adalah pembawaan dari lingkungan. Aliran konvergensi pada umumnya diterima secara luas sebagai pandangan yang tepat dalam memahami tumbuh kembang manusia. Oke, selanjutnya teori pendidikan modern. Teori pendidikan modern adalah pendidikan yang sejalan dengan usaha manusia sejak lahir hingga meninggal. Dengan sadar membimbing, menuntun kondisi jiwa, khususnya agar dapat menumbuhkan akhlak dan kebiasaan yang baik sejak awal pertumbuhan dan perkembangannya, sehingga mencapai masa pubertas, agar terbentuk kepribadian yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Sejalan dengan itu, maka pendidikan mengalami perubahan atau inovasi. Sebab proses pendidikan yang tidak sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman
hanya akan membuat manusia stagnan. Oleh karena itu, pemahaman atau pandangan orang mengenai hakikat pendidikan itu pun berubah-ubah, yang secara sederhana dapat dikategorikan sebagai pandangan pendidikan tradisional dan pandangan pendidikan modern. Nah, kita sekarang akan mengulas tentang teori pendidikan modern, yaitu 1. Pengajaran alam sekitar, 2. Pengajaran pusat perhatian, 3. Sekolah kerja, 4. Pengajaran proyek, dan 5. Taman siswa. Pengajaran alam sekitar salah satu usaha untuk memberikan dasar agar pendidikan dan pengajaran berhasil ialah menggunakan lingkungan hidup anak sebagai tolak semua pendidikan. Pengajaran semacam itu dinamai pengajaran Heimatkunde atau ekologi. Bapak dari pengajar itu adalah F.R.A. Finger dari Jerman. Mengajarkan alam sekitar itu sangat penting. Artinya, untuk pengajaran dan pendidikan guna kehidupan anak sekarang dan yang akan datang. Secara singkat, berikut ini adalah nilai-nilai pengajaran alam sekitar. Yang pertama, dengan mengajarkan alam sekitar itu, guru dapat memperagakan secara langsung. 2. Pengajaran alam sekitar memberikan kesempatan banyak agar anak aktif, giat, mampu mendengarkan, namun bisa mengambil inisiatif untuk memajukan lingkungan hidupnya, daerahnya, atau ikut bertanggung jawab. 3. Pengajaran alam sekitar memungkinkan untuk memberikan pengajaran totalitas, yakni pengajaran yang dipusatkan atau suatu bahan pengajaran yang dapat menarik perhatian anak dan diambil dari lingkungan hidup anak tersebut. Yang keempat, pengajaran alam sekitar memungkinkan adanya pendidikan yang fungsional. Karena bahan pendidikan diambil dari lingkungannya, maka sekolah tidak terpisah dari masyarakat dan kepandaian anak dapat diaplikasikan dalam masyarakat tersebut. 2. Pengajaran pusat perhatian. Pengajaran pusat perhatian dirintis oleh Ovidemina de Crolin dari Belgia dan mengajarkan melalui pusat-pusat minat. Pendidikan menurut de Crolin adalah École pour la vie. Par la vie atau sekolah untuk hidup, dan oleh hidup, anak harus dididik, diarahkan, dan dipersiapkan dalam bermasyarakat. Oleh karena itu, anak harus mempunyai pengetahuan terhadap diri sendiri dan pengetahuan tentang dunianya. Dunia ini terdiri dari alam dan budayanya. Dunia harus hidup dan mengembangkan kemampuan untuk menggapai cita-cita. Oleh karena itu, ia harus mempunyai pengetahuan yang bersifat subjektif dan objektif atas dirinya sendiri dan dunianya. Metode-metode pengajaran pusat perhatian yaitu 1. Metode global atau keseluruhan. Anak-anak mengamati secara global. Hal ini berdasarkan prinsip psikologi Gestalt, yaitu dalam pengajaran membaca dan menulis menggunakan kalimat lebih mudah daripada mengajarkan kata-kata lepas. Yang kedua, centre d'interest atau pusat minat. Anak-anak yang mempunyai minat yang spontan atau sewajarnya. Pengajaran harus sesuai dengan minat-minat spontan tersebut. Sebab apabila tidak, maka pengajaran itu tidak akan banyak hasilnya.
Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Yang ketiga ada sekolah kerja. Sekolah kerja merupakan konsep pendidikan yang menjadi titik kulminasi dari pandangan yang mementingkan keterampilan dalam pendidikan. Sekolah kerja menekankan agar pendidikan mengembangkan pikiran, ingatan, bahasa, dan tangan. Bapak dari sekolah kerja ialah G. Keresentiner dari Jerman. Mohon maaf apabila ada salah pengucapan nama. Tujuan dari sekolah kerja ini adalah menambah pengetahuan anak, yaitu pengetahuan yang didapat dari buku, orang lain, maupun dari pengalaman sendiri. Keresentiner berpendapat bahwa kewajiban utama sekolah adalah mempersiapkan anak-anak untuk dapat bekerja. Nah, dasar-dasar dari sekolah kerja ini antara lain: 1. Dalam sekolah kerja, anak aktif berbuat. 2. Pusat kegiatan pendidikan dan pengajaran ialah anak. Yang ketiga, sekolah kerja mendidik anak menjadi pribadi yang berani berdiri sendiri. Yang keempat, bahan pelajaran disusun dalam suatu keseluruhan yang berpusat pada masalah kehidupan. Yang kelima, sekolah kerja tidak mementingkan pengetahuan yang bersifat hafalan atau hasil peniruan, melainkan pengetahuan fungsional. Yang keenam, pendidikan kecerdasan agar anak berpikir sesuai dengan tingkat perkembangan anak. Yang ketujuh, sekolah kerja merupakan suatu bentuk masyarakat kecil untuk melatih moral. Lalu yang keempat ada pengajaran proyek. Nah, pengajaran proyek merupakan metode belajar yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam pengumpulan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam beraktivitas secara nyata. Pengajaran proyek akan menumbuhkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan secara komprehensif. Prinsip pokok pengajaran proyek yaitu bahwa itu harus aktif, ilmiah, dan memasyarakat. Jadi, pengajaran proyek adalah suatu bentuk pengajaran di mana guru menyajikan bahan pengajaran agar murid aktif, menyelidiki, dan mencari problem solving atas proyek yang diberikan oleh gurunya. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada Taman Siswa. Taman Siswa ialah lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 3 Juli tahun 1992 di Yogyakarta. Taman Siswa merupakan badan perjuangan kebudayaan dan pembangunan masyarakat yang menggunakan pendidikan dalam arti luas untuk mencapai cita-cita. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bagi tiap-tiap bangsa berarti pemeliharaan guna mengembangkan generasi muda agar dapat berkembang dengan sehat secara lahir dan batin. Sistem pendidikan yang dicita-citakan beliau yakni pendidikan yang berdasarkan kebudayaan suatu bangsa kita sendiri dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dasar pendidikan dan pengajaran dalam Taman Siswa adalah Panca Dharma Taman Siswa yang disusun tahun 1947. Dasar-dasarnya ialah 1. Asas kemerdekaan, 2. Asas kodrat alam, 3. Asas kebudayaan, dan 4. Asas kebangsaan, 5. Asas kemanusiaan. Itulah materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok 4 mengenai teori pendidikan klasik dan modern. Apabila kami ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya.